Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil ladzi arsalahu Allahu ilaina sahidah wa mubassiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznih wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi zalika laayatin lil alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita tutur dan kita hatur kehadirat Allah Sang Maha Ghafur. Nikmat berlimpah tiada terukur, selalu Allah berikan sepanjang umur. Luasnya samudra terhampar di muka bumi ini. Tak terasa pun kita semua sudah berada di bulan Sya'ban. Di antara sekian hamba-hamba Allah di muka bumi ini, kitalah yang masih diringankan langkah kakinya oleh Allah. Kitalah yang masih diberikan nikmat iman. Kitalah yang masih diberikan nikmat Islam. Kitalah yang masih diberikan nikmat sehat. Kitalah yang masih diberikan kelembutan hati untuk merespon seruan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni menunaikan ibadah Jumat siang hari ini di Masjid Amal yang mulia ini. Salawat dan salam dan marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari yang ditetapkan nantinya kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan tiada henti dan tiada jemu, saya Al-Fakir selaku khatib pada saat ini berwasiat kepada diri saya pribadi dan jemaah sekalian pada umumnya, mengajak kepada kita hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan iman dan takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat.
Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita satukan hati untuk sama-sama lagi dan lagi istiqomah dalam meningkatkan iman dan takwa ini dengan memaksimalkan diri dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan satu judul khutbah, yaitu menghormati perbedaan pendapat di pasca pemilu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali perbedaan pendapat memicu pertengkaran dan konflik. Padahal perbedaan pendapat dalam Islam adalah keniscayaan. Dari dahulu sampai sekarang, perbedaan pendapat sudah pasti ada, dan itu adalah sunnatullah. Termasuk perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin negara, termasuk pada saat dulu di masa awal-awal Islam. Pada para sejarawan seperti Ibnu Ishaq atau At-Tabari mengungkapkan bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Nabi hampir tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat. Orang pertama yang tidak percaya Rasulullah wafat adalah sahabat Umar. Bahkan beliau sampai menduga bahwa berita tersebut dibuat oleh orang-orang munafik. Sahabat Abu Bakar yang sudah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri berkata kepada Umar bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Kemudian datang menghampiri Umar sambil mengutip surat Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Akhirnya sahabat Umar pun mencoba menerima kepahitan ditinggal oleh Rasulullah SAW selama-lamanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai di situ, perbedaan pendapat juga terjadi terkait siapa seharusnya ia menggantikan Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin. Para sahabat Ansar dan Muhajirin berbeda pendapat saat hendak menentukan seorang pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Bertempat di Sakifah Bani Sa'adah, kaum Ansar memilih Sa'id bin Ubaidillah, maka pemuka suku Hazrat, sebagai pengganti Rasulullah. Namun Abu Bakar, Umar dan Ubaidah menyampaikan ketidaksetujuan kaum Muhajirin atas pilihan kaum Ansar itu. Menurut kaum Muhajirin, pemimpin pengganti Rasulullah itu sebaiknya dari kalangan Quraisy. Namun usulan ini pun ditentang oleh Al-Hubab bin Munzir dari kalangan Ansar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di saat itu terjadi perdebatan sengit tersebut. Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Namun kedua tokoh ini pun menolak untuk menerima usulan tersebut. Agar tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut, sahabat Umar pun berinisiatif membaiat Abu Bakar dengan suara lantang dan kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah.
Para ulama menyebutkan bahawa Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebagai imam solat. Pesan secara tersirat bahawa Abu Bakar memang layak untuk menggantikan Rasulullah. Dalam Tarik Al-Khulafa karya Imam As-Suyuti disebutkan bahawa untuk menghindari perseteruan berkepanjangan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, di mana kaum Ansar sudah berkumpul di Bani Saqifah untuk mengangkat Sa'ad bin Ubaidah sebagai pemimpin, Abu Bakar As-Siddiq menghampiri mereka dan melakukan distribusi kekuasaan. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kami adalah pemimpinnya dan kalian adalah para menterinya. Nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perbedaan pendapat di atas dalam memilih pemimpin seharusnya kita jadikan pelajaran yang berharga. Terlebih lagi kita berada di negara yang satu dengan keberagaman yang cukup berwarna. Berdebat sesengit apapun selagi tidak mengucapkan ujaran kebencian, menyebarkan berita hoak, saling menjatuhkan personal, itu merupakan hal yang biasa dalam hidup di negara demokrasi. Setelah sudah ada ketetapan dari Komisi Pemilihan Umum, siapapun pemimpin yang terpilih, kita harus mendukung dan tidak boleh memberontak pemimpin yang sudah dipilih secara jujur dan adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'a wat ta'ah wa in ta'ammar 'alaika abd." Artinya, saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya atau budak. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, kita juga boleh mengkritik pemerintah atau penguasa ketika pemimpin yang terpilih nantinya melakukan ketidakadilan, melakukan penyalahgunaan wewenang, dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika bernegara dan undang-undang. La ta'ati fi maksiyah, innamat ta'ah fil ma'ruf, yang artinya tidak wajib taat dalam kemaksiatan. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita janganlah mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Apalagi kita seiman, seakidah. Kalau kita mencari kesalahan orang lain, berarti kita membuka aib kita sendiri. Terakhir, pesan dari saya selaku khatib, janganlah kalian mencari akhlak seseorang itu di masjid. Carilah ia ketika jual beli, bayar hutang, ketika bermusuhan, dan ketika bersafar. Karena sesungguhnya hakikat akhlaknya akan tampak. Demikian khutbah yang singkat pada siang hari ini. Semoga penuh keberkahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah
ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi al-musabbihat bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, terimalah solat kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, dan ibadah yang kami lakukan selama ini. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa-dosa pasangan-pasangan kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup, ya Allah, maka berikanlah ia kesehatan, ya Allah, rezeki yang melimpah, dan berikan ketetapan iman dan Islam. Apabila orang tua kami sudah wafat, ya Allah, maka ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah, terimalah segala amal kebaikannya, ya Allah. Berikanlah tempat yang terbaik untuk kedua orang tua kami di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang sedang sakit, ya Allah, maka angkatlah, ya Allah, penyakitnya, ya Allah. Sembuhkanlah ia, ya Allah, agar bisa beribadah dengan sempurna, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, ya Allah, maka berikanlah jalan keluar, ya Allah. Berikanlah kami solusi, ya Allah, karena kami yakin, ya Allah, hanya Engkau, ya Allah, yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong saudara-saudara kami, ya Allah, kaum muslimin yang ada di Palestina, ya Allah. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami, ya Allah, kaum mukminin yang ada di Palestina, ya Allah. Bantulah, ya Allah, saudara-saudara kami yang lemah di Palestina, ya Allah. Bebaskan, ya Allah, Masjidil Aqsa yang Engkau berkahi, ya Allah. Bebaskan Masjidil Aqsa yang Engkau berkahi, ya Allah. Bebaskan Masjidil Aqsa yang Engkau berkahi, ya Allah, dari tangan orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.